kabar tidak mengenakan. Sebetulnya kabar ini tidaklah kemudian mempengaruhi fokus Indonesia, karena dijawab atau tidak oleh AFC ini tidak terlalu menjadi penting ya. Di tengah Indonesia fokus untuk bertanding esok hari atau besok begitu tepatnya, respon surat PSSI itu kemudian baru dilakukan oleh AFC. Kita tidak tahu semua apa urgensinya AFC merespon surat itu di tengah Indonesia lagi berfokus sebetulnya untuk pertandingan besok, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, teman-teman. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua sehat. Hari ini kita kembali sedikit ingin memberitahukan informasi terbaru terkait dengan perjalanan timnas Indonesia di round 4 ini, teman-teman. 280 juta lebih rakyat Indonesia akan menjadi saksi bisu apakah Indonesia nanti akan lolos ke Piala Dunia atau berhenti langkahnya untuk memastikan dirinya untuk berpartisipasi di dalam sepak bola dunia 2006 yang akan diselenggarakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada, teman-teman. Ekspektasi kita semua sebagai rakyat Indonesia tentu berharap Indonesia mampu memenangkan 2 laga krusial, memenangkan 2 pertandingan yang sangat penting begitu, terutama pada saat melawan tuan rumah Indonesia, Arab Saudi, karena Arab Saudi tentu juga sama memiliki keinginan dengan Indonesia untuk juga memastikan dirinya untuk lolos ke Piala Dunia, karena ambisi Arab Saudi untuk juga menjadi tuan rumah Piala Dunia yang akan datang itu juga sangat besar, teman-teman. Oleh karena itu upaya segala dan pengorbanan akan dilakukan oleh tuan rumah Arab Saudi untuk memastikan atau meloloskan tim nasionalnya untuk berpartisipasi ke Piala Dunia. Jangan sampai kemudian sejarah baru tercipta, Arab Saudi akan kandas hanya karena Indonesia yang cukup besar kontribusinya untuk mengkandaskan tim yang selalu ada di dalam setiap pesta olahraga sepak bola dunia ini. Karena kita tahu di round 3 kemarin hampir-hampir Indonesia menggagalkan keinginan Arab Saudi untuk maju ke round 4, karena di stadion yang sama, di stadion King Abdul Aziz Sport City, teman-teman, di mana Indonesia mampu mengalahkan, di mana Indonesia mampu mencuri poin 1 di round 3 pada saat itu, ketika Indonesia mampu bermain imbang 1-1 bersama dengan Arab Saudi. Arab Saudi amat sangat kesulitan untuk menciptakan peluang, dan bahkan hanya 1 gol yang bisa diciptakan oleh Arab Saudi waktu itu pun setelah kebobolan terlebih dahulu, teman-teman. Lalu kemudian trauma kembali menghantui timnas sepak bola Arab Saudi ketika bermain di GBK. Indonesia mampu mengalahkan dengan skor 2-0 tanpa balas. Waktu itu gol Marcelino dengan
2 golnya, dan itu juga memastikan Indonesia lolos ke round 4. Dan sayangnya Marcelino pada saat ini tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert karena memang performanya tidak cukup baik, teman-teman ya. Baik itu di level klub maupun kemarin di FIFA Matchday ketika melawan China Taipei begitu, penampilan Marcelino di level klub juga hingga saat ini belum bisa lantaran masih terkendala dokumen ya teman-temannya di Liga Slovakia, karena kita tahu Marcelino saat ini dipinjamkan oleh Oxford United. Baik teman-teman, menarik karena hitungan hari lagi Indonesia pastinya akan bertanding. Namun di tengah Indonesia konsentrasi mempersiapkan dirinya untuk bertarung di Arab Saudi, di King Abdullah Sport City, teman-teman, kabar tidak mengenakan. Sebetulnya kabar ini tidaklah kemudian mempengaruhi fokus Indonesia, karena dijawab atau tidak oleh AFC ini tidak terlalu menjadi penting ya. Mungkin teman-teman ingat bahwasanya beberapa tanggal 27 ya, tanggal 27 kemarin AFC PSSI mengajukan protes atas penunjukan seorang wasit yang berasal dari Kuwait, di mana Kuwait ini adalah negara yang sama-sama dari Asia Barat kalau tidak salah teman-teman ya, dan tentu menguntungkan pihak Arab Saudi. Namun protes itu hampir tidak ada respon sama sekali. Namun di tengah Indonesia fokus untuk bertanding esok hari atau besok begitu tepatnya, respon surat PSSI itu kemudian baru dilakukan oleh AFC. Kita tidak tahu semua apa urgensinya AFC merespon surat itu di tengah Indonesia lagi berfokus sebetulnya untuk pertandingan besok, teman-teman. Nah, mungkin kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sangat wajar kalau misalnya AFC merespon surat dari PSSI. Namun kita sebagai pecinta timnas Indonesia, kita sebagai pendukung timnas Indonesia, pada akhirnya tidaklah menjadi penting karena respon itu sangat terlambat ya. Apalagi di tengah-tengah kita berfokus untuk melawan Arab Saudi, lalu respon itu kemudian ada. Pada akhirnya itu sedikit kita akui atau tidak gitu kan, sedikit mengacaukan fokus kita sebagai pecinta timnas Indonesia, sekalipun kita tidak pernah tahu, dan saya yakin bahwa skuad timnas Indonesia nggak terlalu ambil pusing dengan hal itu ya. Dengan hal ini mau dijawab atau tidak itu tidak terlalu penting, karena kita semua yakin bahwa tidak akan pernah merubah ketentuan yang sudah diterapkan oleh AFC seperti itu. Hanya saja kita sedikit menyayangkan, sedikit saja, kenapa kemudian respon itu dikeluarkan pada saat momen seperti ini. Dan tidak ada salahnya juga AFC merespon itu, karena tentu AFC ingin melihat semua keluhan-keluhan dari anggota itu harusnya sejatinya dan semestinya memang harus direspon gitu loh. Cuman kami berpikir ada apa di balik itu, kenapa kemudian direspon saat ini? Apakah ada upaya juga, meskipun itu mesti harus kita buktikan bagian dari upaya untuk memecah konsentrasi kita. Nah seperti itu. Baik teman-teman, banyak juga media-media di Indonesia terutama pastinya meliput hal ini. Saya coba kutip dari media online dari CNN Indonesia, teman-teman. Saya bacakan, PSSI melalui Sekretaris Jenderal Yunus Nusi menerima keputusan AFC yang menolak nota protes terkait penunjukan wasit asal Kuwait Ahmad Ali
untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC membalas protes PSSI tersebut dalam surat yang dikirim PSSI pada tanggal 25 September. 25 September berarti sehari sebelum adanya skandal dokumen palsu yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia ya. Kita masih ingat betul itu. Itu disebutkan bahwa wasit yang telah ditunjuk oleh FIFA tidak ada perubahan. Ya pasti kita sudah bisa membayangkan hal itu. Nggak akan pernah bisa terjadi. Tapi sebagai PSSI tentu adalah hak dan kewajibannya untuk memprotes itu. Dan kita semua pasti tahu bahwa tidak akan pernah merubah apapun terkait dengan itu. Surat tersebut sudah dibalas dan tetap konsisten dengan wasit yang telah ditunjuk, ditetapkan dan ditugaskan sesuai dengan surat AFC beberapa waktu lalu, kata Yunus dalam pernyataan resmi Selasa hari ini, teman-teman ya. PSSI menerima keputusan itu karena keputusan tersebut menjadi kewenangan AFC dan kami mempercayakan sebagaimana keputusan surat AFC kepada kami, ucap Yunus. Namun Yunus berharap wasit Ali yang bertugas memimpin laga dengan adil. Keberatan PSSI atas wasit asal Kuwait diharapkan menjadi pemicu bagi sang wasit untuk tampil disiplin, sportivitas, fair play dan pertandingan dalam pertandingan ini sangat kami nantikan. Sangat kita tunggu karena kami tidak berharap akan tercederai pertandingan ini ketika ada keberpihakan, kata Yunus. Semoga pertandingan ini akan kita saksikan penuh netralitas dan kami masih percaya karena ini pertandingan menuju Piala Dunia. Wasit akan memimpin dengan seadil-adilnya, ucap Yunus Nusi menambahkan. Sesuai dengan keputusan FIFA, wasit yang akan memimpin laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pada hari Rabu tanggal 8 atau Kamis tanggal 9 dini hari waktu Indonesia Barat, Ahmad Ali asal Kuwait. Jadi begitu teman-teman ya, sudah ada respon dari pihak pihak AFC. Jadi boleh dikatakan ini adalah hal yang wajar gitu loh. Tapi memang semoga wasit ini tidak berpihak dan pada akhirnya mencederai tekad, mencederai sportivitas dan mencederai atau melukai hati 280 juta rakyat Indonesia yang saat ini sedang berharap dan menunggu momen yang sangat penting untuk berkiprah di Piala Dunia. Baik teman-teman, kita berharap informasi ini adalah informasi penting yang tentu juga bisa diterima oleh seluruh teman-teman pecinta timnas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Pulau Miangas, begitu teman-teman. Dan terkhusus dengan sahabat-sahabat saya yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, bahkan di seluruh Nusantara, kita tetap bersama-sama mendukung timnas Indonesia. Dan terkhusus untuk Garuda Arab Saudi, kita mesti harus penuhi Stadion King Abdullah Sport City besok teman-teman, karena kami di sini juga di Indonesia selalu senantiasa mendukung timnas Indonesia. Dan tentu kita berharap teman-teman yang menonton channel ini sudilah kiranya untuk share video ini, memberikan subscribe-nya agar kami tetap terus bersemangat mengawal timnas Indonesia di antara channel-channel yang sudah besar, agar kita juga bisa bersama gitu kan, menambah kekuatan atau menginformasikan kepada seluruh dunia bahwa timnas Indonesia saat ini sedang berada di puncak di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Dan tentu juga kita tidak pernah
mengabaikan upaya usaha yang sudah dibangun dengan baik mulai dari dasar hingga saat ini oleh Sintayong dan tim kepelatihannya juga pada saat itu. See you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.